Museum Holocaust didirikan di Minahasa, Sulawesi Utara. Keberadaan museum tersebut menjadi pro dan kontra, bahkan Majelis Ulama Indonesia meminta agar Museum Holocaust ditutup. Pada 27 Januari lalu, warga negara Indonesia berdarah Yahudi yang tergabung dalam komunitas Yahudi di Minahasa meresmikan Museum Holocaust pertama di Indonesia di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peresmian Museum Holocaust ini juga dihadiri Bupati Minahasa Royce Octavian Roring, Dubes Jerman untuk Indonesia Ina Lepel, dan perwakilan Kedubes Austria di Jakarta. Museum tersebut didirikan untuk mengenang korban pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi Jerman. Holocaust merupakan genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Pembantaian terhadap kaum Yahudi itu dipimpin Adolf Hitler yang menguasai Jerman pada masa itu. Pada intinya kami sangat menjunjung tinggi perdamaian, kami sangat menjunjung tinggi toleransi, kami sangat menjunjung tinggi harmoni dan pluralisme atau kemajemukan. Apalagi Sulawesi Utara terkenal sebagai laboratorium kerukunan. Tidak ada upaya, tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Namun, belum lama diresmikan, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI meminta kepada pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menutup Museum Holocaust. Keberadaan Museum Holocaust di Indonesia dianggap akan melukai perasaan rakyat Palestina yang tengah melawan Israel. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana sebenarnya tanggapan dari MUI? Kami sudah menghadirkan, ini ada Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi yang meminta agar Museum Holocaust ini di Minahasa, Sulawesi Utara dihancurkan. Menurut One Team MUI ini, Museum Holocaust merupakan pelanggaran nyata terhadap konstitusi. MUI juga berpendapat museum itu juga melukai masyarakat Palestina. Pada 27 Januari lalu, WNI berdarah Yahudi meresmikan Museum Holocaust pertama di Indonesia di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peresmian museum ini juga dihadiri ada Bupati. Kemudian ada juga Duta Besar Jerman dan juga perwakilan Kedubes Australia di Jakarta. Bagaimana sebenarnya posisi Indonesia atas keberadaan Museum Holocaust Yahudi ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya ada Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Bapak Sudarnoto Abdul Hakim, kemudian anggota DPRD Sulawesi Utara, fraksi PDI Perjuangan yang nanti akan bergabung, Ibu Sandra Rondonwu, dan saat ini juga sudah bergabung ada Ibu Monique Rickers selaku Hadas of Indonesia, organisasi yang bergerak terkait isu Yahudi dan Israel. Kami terlebih dahulu ke Pak Sudarnoto Abdul Hakim. Pertimbangan MUI menolak bahkan meminta museum ini dihancurkan apa, Pak Sudarnoto? Ya, terima kasih. Pertama, kalau istilah menghancurkan bukan dari saya, itu dari Kiai Junaidi, ya, bariskan. Ya. Kalau soal itu bisa langsung. Tetapi saya ketua MUI yang menangani bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional, memang terkejut ya dengan acara pameran dan peresmian atau pembukaan mengapa terkejut? Pertama karena memang sebuah kegiatan yang menurut saya sangat serius. Tetapi dalam situasi seperti ini, di mana seperti kita ketahui bahwa ada problem-problem kemanusiaan yang juga sangat serius yang dulu pernah dialami oleh masyarakat di mana di Jerman Holocaust, yaitu penyingkiran, aneksasi, kemudian tindakan brutal dari Zionisme Israel yang
ditujukan kepada warga dan masyarakat Palestina. Dan masyarakat Palestina tahu persis posisi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia di dalam soal pembelaan terhadap warga dan bangsa Palestina, yaitu melakukan pembebasan. Ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bayangkan saja di mana pada saat bangsa Indonesia sedang membantu memperjuangkan hak-hak rakyat dan bangsa Palestina, kemudian di Indonesia sebagai negara pembela utama, kalau boleh saya mengatakan begitu, itu berdiri program ini. Nah, ini bagi pandangan kami tidak produktif karena bisa saja itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan atau aktor-aktor politik. Ini soal politik, Mas. Untuk menjadi peluang bagi upaya membangun dan memperkuat hubungan-hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Jadi ini sangat rawan dan itu tidak mungkin hubungan-hubungan ini dilakukan, hubungan diplomatik Israel Indonesia nggak mungkin dilakukan. Karena itu berdirinya proyek ini akan menimbulkan pertanyaan besar, bahkan mungkin mengecewakan rakyat dan bangsa Palestina. Nah, bagi bangsa Indonesia sendiri, seperti yang selama ini kami berikan perhatian, tentu saja ini juga akan menjadi menjadi persoalan tersendiri. Karena nanti menimbulkan kontroversi ya. Sekarang saja sudah kelihatan ya ada kontroversi. Jadi ini yang ingin kami harapkan janganlah sampai menimbulkan kontroversi. Baik Pak Sudarnoto, kita ke PDIP terlebih dahulu. Dari anggota DPRD Sulut ini, Ibu Sandra melihatnya apakah memang betul ini kata MUI tadi rawan akan digunakan untuk kepentingan politik khususnya internasional, bahkan saat ini sudah menjadi kontroversial. Ibu Sandra. Ya, terima kasih. Menurut saya masalah ini, jadi masalah museum ini harus kita lihat secara objektif dan positif. Tentu harus dilihat apakah itu sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam tataran hukum positif di Indonesia. Nah, pendekatan terhadap hal seperti ini seharusnya dilihat secara bijak dengan mengedepankan dialog, bukan dengan cara-cara yang berbau anarkis seperti bahasa-bahasa yang dikatakan menghancurkan. Karena saya kira kata-kata menghancurkan itu kan adalah bahasa-bahasa yang tidaklah baik dalam sistem sosial dan budaya dari bangsa kita. Nah, saya kira bangsa kita yang menganut falsafah Pancasila, di mana hal ini artinya membuka ruang bagi siapapun juga yang berbeda secara keyakinan. Jadi kalau misalnya tentang isu Yahudi atau penghayatan terhadap keyakinan apa saja, jangan dihubung-hubungkan dengan konflik seperti konflik Palestina dan Israel. Jadi saya kira ini adalah dua hal yang berbeda. Ini yang harus kita cermati. Jadi standing point-nya Ibu Sandra kalau sikap DPRD dari Sulawesi Utara seperti apa, Bu? Terhadap keberadaan Museum Holocaust ini. Sesaat lagi Bu dijawab, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa.